Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa kelas penelitian kuantitatif yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar SPSS, di mana kita akan mencoba melakukan analisis data dengan berbagai desain penelitian. Baik, untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang desain penelitian one shot case study. Ya, jadi kalau desainnya one shot case study, analisisnya adalah one sample t-test. Nah, one shot case study itu seperti apa? Yaitu di mana desain penelitian ketika kita melakukan pengumpulan data atau penelitian pada satu kelas saja, ya, pada satu kelas. Kemudian kita melakukan sebuah eksperimen, ya, atau kita memberikan perlakuan terhadap subjek penelitian, kemudian kita melakukan pengukuran atau post test, ya. Ini O1 adalah post test. Jadi X adalah eksperimen, O1 adalah post test. Ya, keberhasilan penelitian ini ditentukan berdasarkan dari kriteria atau nilai yang dibuat oleh si peneliti dibandingkan dengan nilai post testnya ini, nilai O1-nya ini. Nah, pada jenis penelitian yang lain juga ada yang menyatakan bahwa desain penelitian ini bisa digunakan untuk melakukan uji hipotesis. Nah, bagaimana cara mengerjakannya atau langkah-langkahnya? Berikut kita lihat contohnya. Nah, di sini kita sudah memiliki sebuah data, ya. Jadi permasalahannya adalah, ya, kita lihat permasalahannya. Contohnya ini adalah seorang pelatih atlet Indonesia ingin mengetahui apakah dugaan bahwa rata-rata tinggi atlet sepak bola Indonesia adalah 175 cm. Terdapat 25 orang atlet terpilih dari daerah yang akan diasuhnya. Sebaran populasinya diketahui berdistribusi normal. Tinggi badan atlet tersaji pada tabel 1. Ujilah dugaan pelatih tersebut. Ya, jadi ini adalah tabelnya seperti ini, ya, teman-teman, ya. Jadi kasusnya di sini seorang pelatih berhipotesis atau berargumentasi bahwa rata-rata tinggi atlet sepak bola Indonesia adalah 175 cm. Kemudian dia mengumpulkan sampel penelitian sebanyak 25 orang atlet. Ternyata dari 25 orang itu terdapat datanya seperti ini. Nah, berdasarkan data ini, ujilah apakah hipotesis si pelatih yang menyatakan bahwa tinggi atlet sepak bola Indonesia adalah 175 cm itu benar atau tidak. Nah, jadi untuk membuat data di SPSS ini, saudara perlu masuk ke variable view terlebih dahulu, buat variabel nama, tipenya string, ya. Weight-nya kita buat 8 saja, kemudian yang lainnya sudah oke. Kemudian untuk yang measure-nya ini kita pilih yang nominal saja. Ya, kemudian untuk variabel yang kedua yaitu tinggi. Silakan buat variabel tinggi. Kemudian di sini kita isi tipenya numerik, ya, karena di sini berupa angka. String itu berupa huruf. Lebarnya 8, desimalnya 2, artinya nanti akan ada 2 angka di belakang koma ketika kita menginputkan data. Kemudian untuk ukurannya kita pilih yang skala, ya, karena di sini dia berupa angka. Ya, settingannya itu. Kemudian setelah saudara membuat dua variabel ini, silakan ke masuk data view dan masukkan datanya. Ini diketik seperti biasa, Ahmad Yulianto dan seterusnya sampai utik. Kemudian tingginya ini juga diketik secara manual, ya, 170,00 kita cukup mengetik 170 saja karena ada 2 desimal di belakang koma, dia otomatis akan muncul. Nah, sekarang kita akan menguji, ya, apakah hipotesis dari si pelatih yang menyatakan bahwa tinggi atlet sepak bola Indonesia adalah 175 cm itu benar atau tidak. Nah, maka langkah-langkah pengerjaannya yang harus saudara lakukan agar memudahkan step by step-nya.
di sini saudara harus membuat permasalahannya dulu, rumusan permasalahannya. Ya, jadi apa sih permasalahannya? Ya, apakah rata-rata tinggi atlet sepak bola Indonesia adalah 175 cm? Oke, ini permasalahannya. Kemudian selanjutnya kita yang kedua harus membuat hipotesisnya. Hipotesis itu ada HO dan HA atau H0 dan H1. HO dia itu selalu sama dengan, ya, berarti rata-rata tinggi atlet sepak bola Indonesia adalah 175 cm atau rata-rata tinggi atlet sepak bola Indonesia sama dengan 175 cm ya, karena HO itu selalu sama dengan. Kemudian HA ini berarti lawan dari HO. Nah, HA-nya adalah apa lawannya? Berarti rata-rata tinggi atlet sepak bola Indonesia tidak sama dengan 175 cm ya. Di sini tidak sama dengan 175 cm. Nah, kemudian di sini ada dasar pengambilan keputusan. Ini tujuannya kita tulis di sini adalah untuk memudahkan ketika nanti kita membaca output dari SPSS. Ya. HO ditolak jika nilai T hitung di luar T tabel. Ya, ini pernah kita pelajari dalam mata kuliah statistika. Kemudian HO ditolak jika nilai sig totalnya kurang dari 0,05. Nah, hasil perhitungan sudah muncul, tapi kita akan coba dulu menghitung dengan SPSS-nya. Ya, jadi ini langkah ini silakan saudara ingat-ingat ya. Nah, cara mengerjakannya sesuai dengan perintah tadi di sini ketika kita menggunakan desain penelitian one shot case study berarti hanya ada satu kali pengukuran di post test saja, maka analisisnya adalah one sample t-test. Nah, kita akan menggunakan one sample t-test. Langkahnya saudara klik analis ya, pilih compare means, kemudian one sample t-test. One sample t-test kita klik. Nah, variabel yang akan diuji apa? Yaitu variabel tinggi. Ya, variabel tinggi. Jadi yang di sini yang tipenya numerik ya yang muncul karena berbentuk angka. Jadi data yang bisa dianalisis oleh SPSS adalah data numerik. Ya, tinggi kita masukkan tes variabel. Nah, jadi akan kita menguji tingginya. Nah, tes value-nya berapa? Tadi hipotesis dari si pelatih berapa? Yaitu 175. Maka kita mengisikan 175. Optionnya kita menggunakan 95% ya, ini taraf kebenarannya. Taraf signifikansinya berarti 5% ya. Artinya 5% itu sama dengan 0,05. Ini oke saja. Bootstrap kita tidak usah, kemudian oke. Nah, maka sudah muncul ya hasil dari analisis one sample t-testnya. Di sini ada dua tabel, namanya akan kita pakai. Tentunya yang kita pakai adalah yang one sample test ini yang di bawah, tapi kita akan coba baca tabel yang di atas, di mana ini adalah tabel deskripsi. Di sini menunjukkan ada satu variabel yaitu tinggi yang kita uji tadi tinggi, n data yang dimasukkan itu dapat 25, min rata-ratanya ternyata 169,28. Jadi hipotesis dari si pelatih adalah 175. Ternyata di sini rata-ratanya 169. Nah, 169 ini termasuk diterima atau ditolak HO-nya. Apakah hipotesisnya benar atau tidak ya nanti kita lihat. Standar deviasinya 7,99, standar error mean-nya 1,599 sekian. Ya, standar deviasi itu adalah rentang ya, nilai tertinggi dengan nilai yang terendah. Ya, semakin besar rentangan standar deviasinya, maka selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah itu juga besar. Ya, jika standar deviasinya rendah, maka nilai tertinggi dengan nilai terendahnya itu kecil ya. Jadi kemampuan rata-ratanya itu hampir sama ya. Standar error mean ini adalah kemungkinan kita salah ketika mengambil sebuah keputusan ya, karena dalam kuantitatif itu selalu ada populasi dan sampel. Nah, ketika kita mengambil sampel 25 ya, taraf kemungkinan salahnya berapa? Ternyata 1,5. Artinya ketika ada sampel semakin besar, maka errornya akan semakin kecil. Tapi jika sampelnya sedikit, maka errornya juga akan semakin besar. Ya, jadi sampel yang baik itu yang banyak, nah, yang besar. Nah, kemudian kita baca dari
tabel yang kedua ini, yaitu one sample t-testnya ini. Nah, di sini ada variabel tinggi. Kemudian di kolom pertama ada nilai T min 3,57 dan nilai DF, kolom DF 24. Nah, apa makna dari dua kolom ini? Nah, nilai T ini adalah nilai T hitung. Ya, jadi ini jika kita menghitung nilai T dengan menggunakan rumus statistika. Ya, kita pernah pelajari ini. Rumus statistika kita mengetahui ada nilai T. Nah, jika dihitung secara manual maka diperoleh nilai min 3,578. Sedangkan nilai DF itu adalah 24. Ini dari mana? Yaitu N-1 ya. Berarti ada 25 dikurangi 1 yaitu 24. Nah, jadi dua kolom ini digunakan untuk pengambilan keputusan jika kita menggunakan tabel ya. Jadi harus dibandingkan nih nilai hitung dengan nilai tabel. Jika nilai hitungnya di luar nilai tabel, maka HO ditolak. Jika nilai hitungnya di dalam tabel, ya, maka HO diterima. Nah, tapi kita tidak akan menggunakan dua ini karena ini harus menghitung manual dan harus membuka tabelnya. Nah, ini sudah pernah kita pelajari di mata kuliah statistika, sehingga fokus kita adalah di nilai sigtotal ini, signifikansi dua jalur. Nah, di sini diperoleh nilainya adalah 0,002. Nah, patokannya yang paling penting adalah ini ya, 0,002. Nah, jadi yang harus saudara lihat pertama kali ketika membaca output SPSS adalah nilai sig-nya ini sig to talent ya. Jadi ada dua jalur ya. Nah, kita kembali ke sini ya, kita lihat tadi sudah kita peroleh nilainya. Nah, ini fokusnya. Nah, di sini ada dasar pengambilan keputusan. HO ditolak jika nilai sig to talent-nya kurang dari 0,05. Mengapa sih 0,05? Karena taraf signifikansinya itu adalah 5% atau 0,05. Ini pada umumnya memang digunakan dalam penelitian itu 0,05. Nah, jika nilai sigtotalnya kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Ya, maka interpretasinya adalah karena nilai sigtotal 0,002 kurang dari 0,05 maka HO ditolak. HO ditolak. Artinya bagaimana? Artinya terima HA. Ya, artinya terima HA, yaitu apa bunyi HA? Kita lihat rata-rata tinggi atas sepak bola Indonesia tidak sama dengan 175 cm. Ya. Jadi itu ya. Jadi untuk membaca output dari SPSS, saudara tinggal melihat nilai sigtotalnya saja, kemudian dilihat apakah itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Nah, setelah itu kita tahu HO-nya akan ditolak atau diterima, kemudian kita melihat rumusan hipotesisnya. Jadi langkah-langkah mengerjakannya seperti itu ya. Semoga saudara bisa menerima ya di materi yang pertama ini. Oke, baik. Jadi langkah mengerjakannya ada membuat rumusan permasalahannya, membuat hipotesis. Dengan dasar pengambilan keputusan saudara fokus ke yang ini, yang kedua, karena yang atas ini akan menggunakan tabel ya, T-tabel. Ini sudah pernah di statistik. Kemudian saudara cantumkan hasil perhitungannya yang diperoleh dari output SPSS dan saudara interpretasikan ya. Jadi interpretasi ini sangat tergantung dari dua hal, yaitu hipotesis dan kemampuan membaca nilai sigtotal ini. Kadang perhitungannya sudah betul, tapi kalau hipotesisnya salah, maka interpretasinya juga pasti akan salah. Maka harus hati-hati dalam membuat hipotesis. Baik, itu yang pertama terkait dengan desain penelitian one shot case study, di mana analisis datanya adalah one sample t-test ya. Saya rasa mudah. Selanjutnya kita masuk ke desain penelitian yang kedua. Nah, di sini lebih komplit. Nama desain penelitiannya adalah pretest post-test design. Analisisnya menggunakan apa? Yaitu paired sample t-test. Nah, di sini ada satu kelas juga, kelas eksperimen, tetapi berbeda desainnya dengan yang model pertama tadi. Di mana model pertama itu hanya ada X dan O-nya hanya satu kali.
Nah, tapi di desain ini kita melihat ada O1, kemudian ada X eksperimen, dan ada O2. Nah, berarti maksudnya bagaimana? Yaitu ada pretest, kemudian ada perlakuan, ya, kemudian ada post-test. Ya, ini pada umumnya memang ketika kita melakukan penelitian ya desain paling umum ya seperti ini ya. Pasti kita melakukan pretest terlebih dahulu sebelum ada perlakuan ya. Jadi sebelum perlakuan sebelah kiri, kemudian kita memberikan perlakuan eksperimen kepada subjek penelitian, kemudian kita mengukur post-testnya. Nah, bagaimana eksperimen kita dikatakan berhasil yaitu jika nilai O2 atau nilai post-testnya lebih tinggi daripada nilai pretestnya. Pada umumnya kan seperti itu. Pasti post-test lebih tinggi daripada pretest ya. Jadi O1 itu pretest, X itu perlakuan atau eksperimen, O2 post-test. Nah, untuk kasus ini berarti kita akan memiliki dua data nantinya yang berbentuk numerik yaitu data pretest dan data post-test. Nah, sebagai contoh, ini ya, seorang guru ingin menguji apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah diberi perlakuan pembelajaran dengan metode X pada mata pelajaran matematika. Hasil tes matematika sebelum dan sesudah pembelajaran tersaji pada tabel berikut. Ini ada individunya, ada orang-orangnya, ya. Kemudian pretestnya. Orang pertama, pretestnya dapat nilai 5, post-testnya 5,1, ya, naik 0,1. Orang kedua nilai pretestnya 4, post-testnya jadi 6, oke, naik 2. Orang ketiga pretestnya 7, post-testnya 5,5. Nah, ini mengalami penurunan ya 1,5. Orang keempat 5 jadi 3,4. Ini juga menurun dan seterusnya sampai nomor 10 ya, dari nilainya pretest 4,2 saat post-test jadi 4. Nah, berdasarkan data ini ujilah ya apakah ada kenaikan post-test. Sehingga nanti kesimpulan akhirnya apakah metode X dari guru berhasil dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Karena pada umumnya kan pretest itu harus lebih kecil daripada post-test. Ya, post-test harusnya lebih bagus karena sudah melakukan atau melewati pembelajaran atau sudah diberi perlakuan. Nah, maka langkah untuk mengerjakan ini saya rasa sama, saudara harus membuat permasalahannya dulu, apakah ada perbedaan nilai matematika sebelum dan sesudah menggunakan metode X. Silakan dirumuskan ya, seperti itu. HO ingat selalu sama dengan, artinya di sini tidak ada perbedaan nilai antara sebelum dan sesudah menggunakan metode X. Tidak ada perbedaan itu artinya kan sama. Ya, artinya O1 dan O2 itu sama saja. Tidak ada perbedaan atau bahkan O1 O2-nya itu menurun. Ya, artinya itu tidak terjadi kenaikan yang signifikan. Artinya metode X-nya itu tidak berhasil. Ya, harusnya ini ditolak, tapi belum tentu juga karena kita sudah memiliki datanya. Nah, HA berarti lawannya dari HO, yaitu ada perbedaan nilai antara sebelum dan sudah menggunakan metode X. Artinya pretest dan post-testnya itu berbeda ya. Oke, kemudian dasar pengambilan keputusan ya, HO ditolak jika nilai sigma-nya kurang dari 0,05. Ya, kita menggunakan patokan yang kedua aja, yang di sini HO ditolak jika nilai T hitung di luar tabel. Ini kita tidak usah karena harus menggunakan tabel T dan menghitung perhitungan manual. Nah, maka di sini kita langsung praktek di SPS-nya. Ini nanti akan kita baca bagaimana cara mengerjakan ya di SPS-nya dengan kasus yang tadi kita coba lihat. Di sini ada latihan 2, yaitu kita akan menggunakan paired sample t-test ya. Nah, oke, jadi langkah pertama saudara membuat 3 variabel ya, ada individu sesuai tabel tadi. Individu ini orangnya ya, tipenya string nggak apa-apa ya. Individu hanya berupa angka saja, datanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Kemudian ada nilai pretest dan post-test. Nah, sesungguhnya yang akan kita uji adalah dua hal ini ya, pretest dan post-test. Apakah ada kenaikan di post-testnya atau tidak. Nah, kalau sudah kita buat tipenya pretest dan post-testnya itu kita buat numerik ya, kemudian measure-nya kita buat skala. Setelah membuat
variabel di variabel view, maka saudara kembali ke data view memasukkan data yang ada di soal tadi. Ya, orang pertama ini bisa diganti nama orang juga. Ya, kemudian pretestnya 5 jadi 5,1 dan seterusnya sampai nomor 10 di mana orang ke 10 awalnya 4,2 menjadi 4. Turun. Nah, cara mengerjakannya, cara menganalisisnya, apakah ada perbedaan antara pretest dan posttest, maka sangat mudah. Kita desain penelitiannya tadi menggunakan paired sample t-test, ya. Paired sample t-test, ya, paired. Artinya kita membandingkan antara nilai pretest dan posttestnya. Maka kita klik analis, compare means, kemudian kita pilih paired sample t-test, ya. Ketika saudara klik paired, bayangkan bagaimana desain penelitiannya. Berarti ada X, ada O1, ada X, kemudian ada O2, berarti ada 2 kali pengukuran, ya. Paired sample t-test. Kemudian di sini data numeriknya sudah muncul, yaitu pretest dan posttest. Kita masukkan pretestnya ke kanan, kita masukkan posttestnya ke kanan. Kita klik option 95% oke, kalau sudah oke saja. Nah, maka akan muncul seperti tadi, kasus yang pertama akan muncul beberapa tabel. Di sini muncul 3 tabel, ya. Sekali lagi di sini kita fokus saja biar lebih cepat, yaitu kita fokus di tabel paired sample t-testnya ini. Nah, untuk mean ternyata rata-ratanya pretest posttest 0,005, ada deviasi dan seterusnya. Nah, ingat yang harus kita lihat pertama ketika membaca tabel dari SPSS outputnya, maka kita langsung fokus ke nilai sig to tilde-nya. Ya, nilai T sama DF-nya ini kita sedang tidak mempelajari ini, ya, karena ini untuk mata kuliah statistika. Nah, kita langsung fokus kepada nilai sig to tilde-nya. Jika membutuhkan penjelasan lebih, maka baru membaca yang atas ini. Nah, ini nilai sig to tilde-nya 0,994. Nah, 0,994 bagaimana? Apakah dia lebih tinggi atau lebih rendah dari 0,05? Karena patokan kita kan 0,05. Maka kita lihat bagaimana. Nah, di sini pekerjaannya, di sini ada dasar pengambilan keputusan HO ditolak jika nilai sig to tilde-nya kurang dari 0,05. Nah, sekarang kan kita memperoleh nilai sig to tilde-nya 0,994. Nah, artinya ini kan lebih besar, ya, lebih besar. Nah, maka kita buat interpretasinya, ya, interpretasinya ini nilai sig to tilde, ya, karena nilai sig to tilde 0,994 ya ternyata lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Ya, HO ditolak kan jika nilai sig to tilde-nya kurang dari 0,05. Ternyata nilai sig to tilde-nya lebih dari 0,05, artinya berarti HO diterima. Ya, artinya tidak ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah menggunakan metode X, atau dengan kata lain metode X tidak berhasil dalam meningkatkan prestasi belajar matematika. Ya. Jadi sangat mudah, teman-teman. Jadi output yang saudara sudah terima ini, saudara tinggal copy saja, masukkan ke Word, ya, atau di screenshot masukkan ke aplikasi yang lain seperti PPT atau Word, ya. Jadi ini cukup mudah. Jadi patokannya adalah nilai sig to tilde, jika kurang dari 0,05 maka HO ditolak, jika sig to tilde-nya lebih dari 0,05 maka HO diterima, ya. Jadi siapa yang diterima, kemudian saudara baru menuliskan rumusan hipotesisnya sini. Tidak ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah menggunakan metode X, artinya metodenya kurang berhasil. Baik, ya, teman-teman, itu untuk desain penelitian yang kedua. Kita lanjut sekarang masuk di desain penelitian yang ketiga. Nah, ini lebih kompleks lagi. Ya, harus saudara ingat karena setiap desain itu memiliki analisis yang berbeda-beda. Ya, di desain yang ketiga ini kita menyebut desain penelitian pretest posttest control group design. Analisis yang digunakan berarti adalah independent sample t-test. Bagaimana penelitian itu dilakukan? Yaitu ada O1, ada O2 di kelas kontrol. Artinya kita memiliki dua kelas, ya. Ini kelas kontrol sama kelas eksperimen. Itu kelas TKA 1, TKA 2 misalnya seperti itu. Jadi ada dua kelas yang sejajar, ada dua kelas.
Nah, di sini tidak ada tanda X-nya karena di sini adalah kontrol sebagai pengendali. Ya, sebenarnya ada perlakuan, tapi perlakuannya itu bukan dengan metode yang kita kembangkan. Kemudian ada O3, ada X, O4. Artinya ini adalah kelas eksperimen karena ada X-nya. Ya, berarti di sini ada perlakuan, ya, perlakuan dengan metode atau cara baru untuk meningkatkan prestasi belajar, ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi ada kelas kontrol sama kelas eksperimen, ya. O1 pretest kelas kontrol, O2 posttest kelas kontrol. O3 pretest kelas eksperimen, X itu perlakuan, O4 posttest kelas eksperimen. Penelitian ini dikatakan berhasil atau metode yang diujikan dikatakan berhasil jika O4 atau posttest pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada posttest pada kelas kontrol, ya. Artinya kelas yang memperoleh perlakuan dengan misalnya metode X pasti hasilnya akan lebih baik. Nah, bagaimana contohnya berikut? Ya, seorang mahasiswa PG PAUD sedang melakukan penelitian untuk menguji produk berupa tari kreasi untuk meningkatkan motorik kasar anak. Mahasiswa memilih dua kelas, satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol. Setelah dilakukan perlakuan, ujilah apakah terdapat perbedaan kemampuan motorik kasar pada dua kelas tersebut. Ya, jadi mahasiswa punya produk berupa tari kreasi. Dia ingin menguji apakah tari kreasinya itu dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik dalam hal motorik. Nah, datanya seperti ini. Ini kelas eksperimen, ya, posttest kelas eksperimen, ini posttest kelas kontrol. Nah, 85, kemudian 68 dan seterusnya. Nah, cara mengerjakannya sama saja. Jadi kita harus membuat rumusan permasalahannya dulu. Jadi rumusan permasalahannya adalah apakah tari kreasi dapat meningkatkan motorik kasar anak? Ya, itu rumusannya. Kemudian hipotesisnya tentunya adalah tari kreasi tidak dapat meningkatkan prestasi belajar anak. Ya, kemudian HA-nya itu tari kreasi dapat meningkatkan prestasi belajar anak. Nah, setelah saudara membuat rumusannya, ya seperti ini tadi harusnya saudara sudah bisa menguasai. Nah, kemudian saudara tinggal melakukan perhitungan di SPSS, ya. Jadi di SPSS kita menggunakan independent sample test. Ya, ini datanya. Jadi yang harus perlu saudara buat adalah membuat dua variabel, ya, ada dua kelas. Nah, ini cukup unik, cukup beda teman-teman dalam pembuatan variabelnya. Ada dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di sini menggunakan tipe numerik. Nah, di value ini kita isi, ya. Di sini isi satu kelas eksperimen, kemudian dua kelas kontrol kalau sudah di add. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya, kelasnya itu ada dua, eksperimen dan kontrol. Kemudian nilainya nanti tinggal diinputkan saja di data view. Nah, cara mengerjakannya di SPSS adalah saudara di variabel kelas, ya. Satu tadi untuk eksperimen, dua itu untuk kontrol, ya. Ada berapa data kita bisa lihat, ya, di sini. Nah, ada datanya di sini, ini kita langsung ke sini, ya. Ada 7, ya. Ini kelas eksperimen, nilainya ini, kelas kontrol nilainya ini, ya. Bedanya dengan langkah-langkah yang tadi, di sini untuk kelas digabung, ya, eksperimen dan kontrol karena kita ingin menguji, ya, apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai posttest pada kelas eksperimen dengan posttest pada kelas kontrol. Maka yang harus kita lakukan adalah kita klik menu analis, ya, kemudian compare mean, independent sample test. Nah, di sini ada dua variabel yang terbaca, ya. Kita tes variabel. Tes variabelnya apa yang akan kita ujikan nilai, ya. Berarti kita pilih nilai. Kemudian ada grouping variabel. Kelasnya ini kita klik, kita masukkan ke grouping variabel kelas dan datanya 2. Artinya apa? Tadi kode-kode ini harus kita masukkan. Ya, kita klik define group. 1 itu untuk kelas eksperimen kita isi 1, 2 untuk kelas kontrol kita isi 2.
kemudian oke, yang lainnya sama ya ini ya, kemudian oke. Nah, maka di sini sudah memiliki dua tabel, yaitu grup statistik dan independent sample t-test. Nah, di sini mari kita lihat ternyata ada banyak kolomnya, semakin banyak ya, nilai F, sig, ya, kemudian nilai T, DF, sig to type. Kemudian di sini di sebelah kiri juga ada equal variant sum dan equal variant not sum. Nah, maksudnya bagaimana dari data ini ya, mari kita bahas. Nah, di sini pengambilan keputusannya tetap sama ya teman-teman ya. Dasar pengambilan keputusannya itu HO ditolak jika nilai sig totalnya kurang dari 0,05. Nah, perlu kita cermati berdasarkan dari output di independent sample t-test, ternyata kelas eksperimen dan kelas kontrol itu digabung. Begitu juga data yang saudara inputkan berarti digabung ya. Di sini ada dua baris, ada equal variant sum dan equal variant not sum. Maka kita langsung fokus saja melihat nilai sig to tilde-nya. Di sini ada nilai sig saja, tapi ini nilai sig-nya Levene test ya, varian ya. Kemudian di sini ada nilai sig to tilde nih ya. Nah, ini ada dua baris. Kita mau pakai yang mana? Jadi ketentuannya adalah ini. Jika nilai sig pada kolom varian ini lebih dari 0,05 maka data homogen. Gunakan sig to tilde yang atasnya. Jika nilai sig ini di atas 0,05 maka gunakan yang atas nilai signya ini. Tapi jika nilai sig di variannya itu kurang dari 0,05 ya, maka gunakan variance not sum. Nah, berhubung ini nilainya nilai 0,059, itu artinya lebih besar dari 0,05, maka standar sig to tilde-nya adalah 0,00. Nah, kalau 0,00 itu artinya kan kurang dari 0,05. Kalau kurang dari 0,05 artinya berarti ya, antara kelas tadi berbeda, antara kelas eksperimen dan kelas kontrol ya. Berarti ada perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol ya. Kesimpulannya seperti itu. Jadi saudara harapannya bisa membuat rumusannya sendiri-sendiri ya. Berarti kita di sini lihat, saya ulangi lagi, nilai sig-nya jika lebih dari 0,05 kita gunakan yang atas, berarti menggunakan ini. Jika kurang dari 0,05 kita gunakan yang bawah. Nah, maka tinggal diinterpretasikan aja. Jadi di sini karena nilai sig to tilde-nya 0,000 kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Ya, artinya terima HA. Ya, artinya terima A yaitu tidak ada perbedaan kelas eksperimen dan kelas kontrol ya, begitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kemudian di sini ada desain ANOVA ya. ANOVA ini adalah desain penelitian yang komplit ya. Ya, di sini kelasnya itu lebih dari 2 ya. Di sini ada 3 kelompok ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kita akan membuat hipotesis bagaimana, berarti HO-nya tidak ada perbedaan antara 3 kelompok, semuanya sama ya. Kemudian HA-nya ada perbedaan pada salah satu kelompok atau mungkin 2 kelompok atau 3 kelompok ya, bisa seperti ini, Mi1 kelompok 1 sama dengan kelompok 2 tapi tidak sama dengan kelompok 3. Kelompok 1 tidak sama dengan kelompok 2 sama dengan kelompok 3, atau kelompok 1 tidak sama dengan kelompok 2 tidak sama dengan kelompok 3. Jadi ada 3 kemungkinan ya. Nah, ini contohnya. Seorang mahasiswa PG PAUD sedang melakukan penelitian untuk menguji apakah ada perbedaan prestasi siswa ditinjau berdasarkan suku. Suku yang dimaksud adalah Asmat, Minang, dan Bali. Diperoleh data sebagai berikut. Ujilah apakah terdapat perbedaan prestasi siswa pada ketiga suku tersebut. Jadi ketiga suku ini kita sebut sebagai kelompok-kelompok tadi.
Ya, apakah ada perbedaan antara kelas A, kelas B, kelas C, atau suku Asmat, Minang, Bali, atau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Maka kita membuat rumusan permasalahannya ya tentunya adalah dari atas berarti apakah terdapat perbedaan prestasi berdasarkan suku, yaitu suku Asmat, Minang, dan Bali. Hipotesisnya tidak ada perbedaan prestasi antar suku. Hipotesis alternatifnya ada perbedaan prestasi antara suku Asmat, Minang, dan Bali. Ya, tetap saudara harus membuat rumusannya seperti yang di depan tadi. Nah, setelah itu kita melakukan perhitungan ya. Di sini kita menggunakan nilai F sama jika nilai F hitung di luar F tabel maka HO ditolak atau HO ditolak jika nilai SIG pada tabel ANOVA kurang dari 0,05. Nah, kita analisisnya menggunakan one way ANOVA, nanti pilih post-hoc-nya pilih yang 2K, kemudian opsinya pilih descriptive homogeneity dan varian test dan means payload-nya. Oke, mari kita coba. Jadi di sini sudah ada latihannya ya, ANOVA. Nah, di sini kita membuat dua variabel suku. Di sini ada value-nya suku Asmat, Minang, dan Bali. Ya, ada 3 ya, saudara tulis di sini 1 Asmat, 2 Minang, 3 Bali, add. Nah, kemudian prestasi ya, prestasi kita buat variabel prestasi dengan tipe numerik. Kemudian kita ke data view. Nah, sukunya tadi ini suku Asmat, Minang, dan Bali. Ini berarti yang satu adalah Asmat, 2 itu Minang, 3 itu Bali. Kemudian ini sudah ada nilainya. Nah, langkah kita mengerjakan adalah pilih analis, compare min, one way ANOVA ya. Dependent list-nya itu kan prestasi dia yang terikat, kemudian sukunya kita pindahkan ke faktor ya. Kontrasnya di sini kita abaikan saja. Nah, postdoc-nya ini kita pilih yang 2K ya, kadang juga ada yang LSD, kita pakai yang 2K aja. Kemudian suku sudah, kemudian oke. Maka outputnya sudah muncul. Ternyata berdasarkan dari analisis ini kita melihat ada nilai SIG-nya rata-rata di sini nilainya 0,0000 ya. Artinya di sini berarti HO ditolak semua, artinya ada perbedaan. Ya, ada perbedaan antara Minang dengan Bali, ada perbedaan antara Asmat dengan Bali, ada perbedaan Asmat dengan Minang. Nah, ini di sini terlihat Asmat rata-ratanya 75, sekian, Minang 79, Bali 83. Jadi prestasi paling tinggi itu adalah Bali dan paling rendah adalah Asmat, dan mereka semuanya berbeda karena nilai SIG-nya ini di bawah 0,05 semua. Seandainya ada nilai SIG di atas 0,05 maka dia sama ya, artinya tidak ada perbedaan. Itu teman-teman ya, di sini sudah bisa kita membaca hasilnya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini saya rasa sudah. Apakah ada perbedaan prestasi antara suku Asmat, Minang, dan Bali? Tadi kita bahas lagi. Jadi saudara harus membuat langkah-langkahnya seperti ini. Hipotesisnya tidak ada perbedaan antara suku Asmat, Minang, dan Bali. Ini ya, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. HA-nya ada perbedaan antara suku Asmat, Minang, dan Bali ya. Salah satu atau tiga-tiganya ini. Kemudian dasar pengambilan keputusan tolak HO jika nilai SIG-nya kurang dari 0,05. Ternyata hasil perhitungan diperoleh nilai SIG-nya adalah 0,00, sini juga 0,000. Artinya di sini pasti HO ditolak semua. Ya, artinya berarti ada perbedaan antara suku Asmat, Minang, dan Bali. Perbedaannya bagaimana? Ternyata yang paling tinggi adalah di hasil tadi paling tinggi. Kita lihat di sini di outputnya ya.
outputnya di sini bisa kita lihat di deskripsinya, paling tinggi adalah Bali, ya, kemudian diikuti Minang dan paling rendah adalah Asmat, ya, gitu. Jadi harus dikerjakan langkah demi langkah permasalahan, hipotesis, dasar pengambilan keputusan, hasil perhitungan, dan interpretasi. Di sini ada bukti perbedaannya. Oke. Kita lanjut, masih 2 desain lagi. Nah, yang kelima ada uji pengaruh atau regresi. Ini sering menjadi judul skripsi dari mahasiswa, ya. Berarti di sini misalnya apakah ada pengaruh antara keaktifan organisasi dengan prestasi belajar, nah, seperti itu. Nah, di sini artinya ada variabel X, ada variabel yang mempengaruhi dan ada variabel Y, variabel yang dipengaruhi. Maka analisisnya kita menggunakan regresi. Langkahnya kita menggunakan menu analis, regression, dan linear. Ya. Lihat outputnya, jika nilai signya kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Ya, berarti ada pengaruh. Jika nilai signya lebih dari 0,05 HO diterima, ya, tidak ada pengaruh. Sama, ya, sama seperti awal-awal tadi, jika nilai sig kurang dari 0,05 HO ditolak. Ya, berarti ada pengaruh. Ya. Nah, kita ambil contoh, seorang mahasiswa BG PAUD sedang melakukan penelitian untuk menguji apakah ada pengaruh antara motivasi dan prestasi peserta didik. Selanjutnya diperoleh data sebagai berikut. Ya, datanya nanti kita tampilkan. Ujilah apakah terdapat pengaruh antara motivasi dan prestasi hasil belajar peserta didik. Nah, kita lihat datanya. Jadi hanya ada data dua variabel, ada 2 motivasi sama prestasi. Jadi silakan nanti buat 2 variabel, tipenya numerik semua, motivasi dan prestasi. Kemudian kembali ke data view, masukkan datanya. Nah, apakah ada pengaruh antara motivasi dengan prestasi? Ini datanya setelah diinput, maka kita masuk ke analis, kemudian regression, kita pilih yang linear, ya, sesuai dengan petunjuk di sini regression linear, ya, regression linear. Kita coba cepat, ya, biar membacanya juga semakin mudah. Oke, ya, ini ya. Dependent, siapa yang terikat, siapa yang bebas. Ya, di sini kan yang bebas itu motivasi, yang terikat itu prestasi, ya. Berarti X mempengaruhi Y. Di sini dependentnya berarti prestasinya dia dipengaruhi oleh motivasi. Maka prestasi kita pindahkan ke dependent, motivasi kita pindahkan ke independent. Ya. Kemudian yang lainnya saya rasa sudah oke, cukup gitu aja. Statistiknya sudah oke. Kemudian plotnya juga sudah tidak perlu di setting lagi, optionnya juga sudah tidak perlu, kemudian kita oke. Nah, maka di sini kita lihat tabelnya yang kita gunakan adalah tabel ANOVA. Ya, tabel ANOVA. Tabel ANOVA kita lihat nilai regresinya adalah 0,000. Ya, artinya kurang dari 0,05. Berarti kesimpulannya adalah kurang dari 0,05. Ya, berarti HO ditolak, ada pengaruh. Berarti ada pengaruh antara motivasi dengan prestasi. Tapi ingat, saudara harus membuat langkah-langkahnya terlebih dahulu, ya, dibuat permasalahannya, hipotesisnya harus ada. Ya, seperti itu. Jadi mudah, ya, membacanya. Jadi patokannya adalah di sini kita lihat nilai ANOVA-nya, nilai signya sini. Langsung saja nilai signya ini. Jika kurang dari 0,05 maka ada pengaruh. Jika lebih maka tidak ada pengaruh. Patokannya adalah ini. Oke, kemudian terakhir yaitu uji hubungan atau korelasi. Ini juga sama dengan pengaruh tadi, bedanya kalau pengaruh menggunakan regresi, hubungan menggunakan korelasi, ada variabel X dan variabel Y. Kita akan mengerjakannya di analis, correlate, bivariate. Nah, pindahkan 2 variabel, correlate, correlation, pilih person, test of significance tergantung dari hipotesis, lihat outputnya. Ya, jika kurang dari 0,05 berarti ada hubungan, jika lebih dari 0,05 maka tidak ada hubungan. Contohnya
Tadi sama seorang mahasiswa GPAUD melakukan penelitian untuk menguji apakah ada hubungan antara motivasi dengan prestasi. Hubungan antara motivasi dengan prestasi. Kemudian ada datanya, ujilah apakah terdapat hubungan antara motivasi dan prestasi. Ya, kita coba lihat datanya dulu. Ini adalah datanya. Oke, saudara nanti buat di motivasi prestasi. Oke, motivasi prestasi, cara mengerjakannya analis, correlate, bivariate. Ya, motivasi sama prestasinya kita pindahkan. Ya, kita correlate coefficientnya kita pilih persen, total. Ya, ini klik flagnya, optionnya sudah cukup, tidak perlu diapa-apakan lagi, kita oke saja. Kita lihat di sini, ya, nilai sig-nya berapa, nilai sig totalnya ternyata 0,00 ya, artinya berarti ada hubungan. Ya, ada hubungan antara motivasi dengan prestasi. Berapa hubungannya? Yaitu ini 0,625 atau 62,5%. Ya, berarti ada hubungan antara motivasi dengan prestasi sebesar 62,5%. Kalau kita lihat ya, di sini ada tabel di mana membaca hubungan. Ya, jika 0,00 sampai 0,20 ya hubungannya tidak ada korelasi. 0,21 sampai 0,40 korelasi lemah, 0,41 sampai 0,60 sedang, 0,61 sampai 0,80 kuat, 0,81 sampai 1 korelasi sempurna. Ternyata nilai kita adalah 0,625, artinya masih di sini. Berarti terjadi hubungan yang kuat. Jadi intinya saudara harus bisa membaca nilai sig ini. Kalau kurang dari 0,00 berarti ada hubungan. Seberapa besar hubungannya? 0,625 atau 62,5%. Maka masuk dalam kriteria korelasi kuat. Begitu juga tadi di regresi, ya. Di regresi kita lihat apakah ada pengaruh? Ada, karena nilainya 0,00. Ya, ada pengaruh. Seberapa besar pengaruhnya? Kita lihat nilai R square-nya. Ya, berarti sini pengaruhnya adalah 0,391 atau 39,1%. Ya, itu ya. Jadi cara melakukan analisis data. Jadi kita di sini mempelajari ada 5 analisis data dalam penelitian kuantitatif. Silakan saudara pelajari lebih seksama, ya. Jika perlu diulang kembali materinya jika terlalu cepat, karena setiap desain penelitian itu memiliki analisis yang berbeda-beda ya. Pada intinya saudara harus mengerjakan secara lengkap dan utuh ya. Jadi silakan dituliskan pada Office Word permasalahannya apa, hipotesisnya apa, dasar keputusannya apa, hasil perhitungan dari outputnya saudara copy, pindahkan ke Word, kemudian saudara interpretasikan. Jangan lupa juga untuk setiap pekerjaan saudara, file SPSS-nya saudara simpan, kemudian outputnya juga saudara simpan. Ya. Jadi file SPSS saudara simpan dengan nama latihan apa, silakan saudara bebas, kemudian untuk outputnya juga saudara simpan ya, dengan depannya kita kasih nama misalnya output ya, output apa dan seterusnya gitu. Demikian saya rasa materi untuk metode penelitian kuantitatif, desain penelitian kuantitatif ini saya save ya, misalnya output latihan desain penelitian 1 sampai 5 ya, kemudian save. Sudah, silahkan bisa di close ya pekerjaannya dan sudah selesai. Semoga bermanfaat ya untuk saudara dan dapat memahami materi desain penelitian kualitatif. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.